lagi di sini podcast kali ini. Di sini saya akan membawakan salah satu aliran dari seni rupa. Aliran tersebut ialah aliran seni rupa kubisme. Nah, kalian masih asing toh dengan aliran ini? Ya, di sini ada seseorang untuk membantu kita membahas tentang aliran tersebut. Sebelumnya, apa kabar Mbak siapa? Aku Elsa, kabarku. Kalau boleh tahu rumahnya tuh di mana ya? Di Trenggelang. Oh, Trenggelang. Tahu Trenggelang nggak? Ya, tahu. Oh, tahu. Oh, Iya. Di kapan-kapan mampir lah. Ya, insya Allah kalau ada waktu. Oke. Langsung aja ya, langsung aja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud aliran kubisme itu? Nah, jadi aliran kubisme itu aliran seni rupa yang menggabungkan beberapa sudut pandang atau perspektif dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama. Nah, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Yang artinya lukisan ini tuh nggak akan mirip dengan kenyataannya karena sudut pandang itu kan sudah dicampurkan dari suatu objek atau lebih. Jadi nggak akan kelihatan nyata gitu. Oh iya. Lalu kenapa loh aliran ini kok bisa disebut aliran kubisme itu? Nah, aliran kubisme ini pada dasarnya berasal dari suatu kritikus seni rupa yang bernama Louis Vauxelles saat melihat pameran seni rupa Gorgeous Black yang dipamerkan di Paris pada tahun 1908. Nah, ia menjelaskan lukisan Brecht ini dengan menyederhanakan objeknya menjadi sebuah bentuk geometris. Terus sehingga terlihat kekubus-kubusan. Istilah itulah yang akhirnya menyebar saat aliran kubisme semakin memperoleh perhatian masyarakat umum. Oh iya, gitu. Sebenarnya itu siapa tuh yang mengembangkan aliran seni ini? Kok bisa sampai terkenal? Oh, yang mengembangkan itu aliran kubisme ini pada awalnya dikenal pada tahun 1907 dan dikembangkan oleh Pablo Picasso dan Gorgeous Black pada abad ke-20. Kalau boleh tahu jenisnya itu ada? Kalau jenisnya tuh ada 4 ya. Tadi ada kesalahan sekali lagi. Nah, jadi jenisnya aliran kubisme itu ada berapa? Ada 4 ya untuk fase kubisme ini. Yang pertama kubisme Cezannian pada tahun 1908 sampai 1909. Nah, fase ini merupakan fase awal dari kubisme, aliran kubisme karena terinspirasi dari karya-karya Cezannian. Yang kedua, kubisme analitik. Kubisme analitik ini pada tahun 1910 sampai 1912. Kubisme pada fase ini tuh sudah berkembang cukup sistematis. Karya yang didasarkan pada observasi objek dalam konteks latar belakang dan juga eksplorasi bentuk melalui berbagai sudut pandangnya. Nah, yang ketiga, kubisme sintetis pada tahun 1912 sampai 1914. Di tahun 1900, pokoknya pada intinya tuh fase ini disebut dengan sintetis karena mereka mulai menyusun dan mengembangkan sebuah benda non-cat di lukisan mereka. Nah, mereka ini Pablo Picasso dan Gorgeous Black. Nah, yang terakhir, kubisme kristal pada tahun 1915 sampai 1922. Kubisme kristal merupakan bentuk penyederhanaan dari berbagai macam fase sebelumnya. Kan ada 3 fase Cezannian, fase analitik, fase sintetis. Nah, fase kristal ini tuh bentuk penyederhanaan dari 3 fase sebelumnya tadi.
prinsip dasar yang umum pada aliran kubisme itu seperti apa? Bagaimana? Untuk prinsip dasar yang umum pada aliran kubisme ini menggambar bentuk dengan cara memotong, terus overlap, distorsi, transparasi, terus bisa deformasi juga, terus aneka bentuk gitu, aneka tampak gitu. Gitu. Jadi ciri khas lukisan contoh mana sih? Sebentar. Apa yang menjadi ciri khas lukisan pada aliran kubisme ini? Untuk ciri-cirinya, nah ciri-ciri aliran kubisme ini yang pertama menggunakan beberapa perspektif sekaligus dalam satu lukisan ya. Jadi kayak beberapa sudut pandang itu dibuat di lukisan itu, jadi gak cuma satu sudut pandang aja. Nah, yang kedua menggunakan deformasi dan diskonstruksi. Nah, contohnya itu kayak misal mulut itu bisa di atas mata gitu, terus hidungnya bisa ada di bawah gitu. Nah, terus ciri yang ketiga biasanya tuh menggunakan benda sehari-hari sebagai bentuk abstraknya gitu, kayak contohnya potongan koran kayak gitu. Terus lanjut ya. Jadi yang keempat menyediakan bentuk menjadi bentuk geometris. Bentuk geometris itu seperti apa? Nah, contohnya tuh kayak hidung itu bisa jadi bentuk segitiga, terus siku bisa jadi bentuk trapesium kayak gitu. Oh, jadi aliran kubisme ini termasuk dalam gaya seni rupa apa? Aliran kubisme ini tuh masuk dalam karya seni rupa 2 dimensi ya, yang bisa dilihat dari angle samping dan juga angle depan. Ya. Nah, jadi untuk tokoh-tokohnya itu sama contoh karyanya itu seperti apa? Untuk tokohnya yang pertama itu ada Georges Braque. Nah, Georges Braque ini di sepanjang karirnya selalu berfokus pada objek yang masih hidup dan cara melihat berbagai macam perspektif melalui garis, warna, dan juga tekstur. Contoh karyanya itu ini contohnya, Battle and Spices seperti ini untuk yang Georges Braque. Terus yang kedua ada Pablo Picasso. Nah, Pablo Picasso ini merupakan seorang seniman yang paling dominan dan sangat berpengaruh pada abad pertama ke-20. Nah, Picasso ini juga disebut sebagai salah satu penemu teknik kolase dan memberikan kontribusi yang besar pada aliran simbolisme dan juga surrealisme. Untuk contoh karyanya itu judulnya Guernica kayak gini. Ini yang Pablo Picasso. Nah, untuk yang ketiga ada Joan Gris. Joan Gris ini salah satu anggota dari kelompok seniman avant-garde di Paris yang mengadaptasi eksperimen yang dilakukan oleh Pablo Picasso dan Georges Braque. Karyanya itu judulnya Harlequin with Guitar. Ya, itu. Nah, udah itu tadi tokoh dan contoh karyanya. Itu teman-teman. Ini tadi Kak Elsa sudah membantu kita membahas tentang aliran tersebut. Ya udah, terima kasih untuk Kak Elsa. Sama-sama. Salah ya, kita penutupan aja. Udah, oke sudah selesai di sini. Ya, gak usah ditunggu lagi podcast selanjutnya, sepertinya tidak ada. Kita penutupan aja. Podcast cringe.